Berlatarkan gunung es, di sana ada seorang wanita yang sedang mengangkat air dengan kekuatannya. Namun, air itu meleleh tepat di kepala seorang pria. Mereka berdua adalah Katara dan kakaknya Soka. Mereka dari negeri air selatan. Katara merupakan pengendali air yang tersisa di negeri mereka. Mereka berdua berada di sana untuk berburu. Di tengah perburuan, mereka melihat di bawah lantai es itu ada sesuatu. Soka sentak mengambil bumerang dan memecahkan lantai itu. Dan tiba-tiba gundukan es besar keluar dari bawah. Karena melihat ada manusia di dalam gundukan itu, Katara mendekat dan memukul gundukan itu. Keluar cahaya dan menuju ke langit. Kemudian gundukan itu meleleh. Mereka bergegas menuju kelelehan gundukan es. Dan di sana ada seorang anak. Dia adalah Eng. Dan juga ada Bison. Mereka langsung dibawa pulang oleh Sokka dan Katara. Cahaya yang memancar ke langit dilihat oleh pasukan negara api. We got in a storm. We were forced under the water of the ocean. I ran away from home. Pangeran negara api yaitu Zuko bersama pasukannya langsung menuju ke pemukiman negeri air selatan. Di sana mereka mencari Avatar. Oleh sebab itu mereka mengumpulkan semua lansia yang ada di sana dengan harapan Avatar menjelma menjadi lansia. Tapi ada satu tentara yang masuk ke dalam tenda dan mendapati Eng. Eng langsung dibawa oleh Zuko. Who are you? What's your name? I don't need to tell you anything. Setelah itu, Katara dan Sokka bertemu dengan nenek mereka. Si nenek menceritakan mengenai Avatar. Bahwasannya, Avatar dapat menguasai 4 elemen. Dia juga bisa berkomunikasi dengan roh. Dari cerita itu, nenek juga mengatakan, selamatkan dia. Mereka berdua segera pergi menggunakan bison milik Eng. Di kapal, Zuko dan pamannya sedang mengetes Eng. Apa betul dia Avatar? Yap, dari tes tersebut terbukti kalau dia adalah Avatar dan berasal dari pengendali udara. Karena Eng akan ditahan, dia langsung melakukan perlawanan. Dia melarikan diri dan bertemu dengan Katara. Sedikit cerita, Zuko ini diusir dari negara api karena melakukan kesalahan. Satu alasan dia ingin menangkap Avatar supaya kehormatannya sebagai pangeran kembali. Eng, Sokka dan Katara sampai di salah satu kuil yang berada di bukit, di mana itu merupakan tempat pengendali udara, dan Eng berasal dari kuil tersebut sebelum dia kabur. Di situ Eng mencari guru dan teman-temannya, tapi apa yang dia dapati? Hanya sisa-sisa tengkorak. Katara menjelaskan bahwa Eng terkubur di es sudah ratusan tahun. Guru dan teman-temannya dibunuh oleh negara api. Dia tidak terima itu dan marah. Karena hal itu, dia berubah dan masuk ke dunia roh. Di dalam sana, Eng bertemu dengan seekor naga. Naga itu menanyakan, dari mana saja kau? The Avatar. Lalu dia tersadarkan oleh panggilan Katara. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di kerajaan bumi selatan. Ketika mereka sedang berbincang, datang seorang anak kecil yang dikejar oleh pasukan negara api. Awalnya, Katara menyuruh Eng untuk menutup kepalanya dengan jubah agar tidak ketahuan. Tapi saat Katara ingin menyerang dengan kekuatan yang dimiliki olehnya, air yang dia bentuk malah mengenai Zuko. Ya, meskipun Katara pengendali air, tapi dia belum sepenuhnya menguasai jurus pengendali air. Mereka berempat pun ditangkap dan dibawa ke desa kerajaan bumi yang telah dikuasai oleh pasukan api. Di situ, Eng coba meyakinkan mereka bahwasannya mereka bisa melawan pasukan api.
karena mereka berdiri di atas bumi. Dia juga memberitahu kalau dia adalah Avatar. Salah satu pasukan di sana mengejek bahwa dia bukan Avatar karena Avatar adalah pengendali udara. Be an airbender. Are you an airbender, boy? Okay. Everybody. Karena mereka bertiga sudah mulai perkelahian dengan pasukan api, semua masyarakat di sana kompak dan membantu Aang juga kawan-kawan. Dalam bentrokan itu, pasukan negara api kabur. Setelah itu, tetua yang ada di sana menunjukkan patung dari Avatar sebelumnya. Dia juga menunjukkan barang peninggalan yang berkaitan dengan Avatar. Aang menceritakan kenapa sampai dia kabur dari kuil. Awalnya karena dia tidak bisa terima kalau dia Avatar. Dan salah satu penyebabnya bahwa Avatar tidak bisa berkeluarga. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak sanggup karena hanya menguasai pengendali udara. Sokka memberi solusi, nanti mereka akan mencari guru yang bisa melatih Aang. Sokka juga bertanya, setelah udara elemen apa selanjutnya? Aang menjawab, air, bumi, dan api. Sokka mengatakan kalau begitu kita harus menuju ke suku air utara, karena di sana terdapat pengendali air yang kuat. Dan dalam perjalanan menuju ke sana, kita buat perubahan untuk desa-desa kecil yang telah dikuasai pasukan api. Mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan dari kota ke kota, Katara mulai mengajarkan Aang jurus air. The scroll we had was proving to be helpful. Going. Kita pergi ke negara api. Ini adalah Komandan Zhao, dan ini adalah Raja Api, ayah dari Zuko. Zhao memberitahu bahwa dia menemukan kitab ini dalamnya berisikan petunjuk di mana tempat roh laut dan bulan. Karena untuk menghancurkan kerajaan suku air utara, mereka harus memusnahkan dua hal tersebut. Dia juga mengatakan pasukan memberi informasi bahwa mereka sudah menemukan lokasi Avatar berada dan berniat untuk menangkapnya. Raja mengatakan balik ke Zhao, berarti kau harus berlomba dengan Zuko untuk menangkap Avatar. So, for your sake, my son doesn't find this person first. Beralih di bumi bagian lain, di situ ada Aang yang sedang berlatih bersama Katara. Aang mengatakan, dia melihat peta milik Sokka. Di dekat tempat mereka sekarang ada kuil udara utara. Sokka dan Katara tidak mengizinkan dia pergi, dikarenakan mereka sekarang buronan. Tapi malamnya di saat Katara dan Sokka sedang tidur, Aang menuju ke kuil tersebut. Di kuil itu, Aang bertemu dengan salah satu biksu. Dia mengatakan sudah lama dia menunggu kedatangan Avatar. Dia mengajak Aang ke dalam untuk melihat semua bentuk reinkarnasi Avatar. Dia juga mengatakan, maafkan aku, dan terima kasih kau sudah datang kemari. Dan muncul pasukan negara api. Ternyata biksu tadi adalah kaki tangan negara api. Aang berhasil ditahan negara api. Naga itu datang lagi ke mimpinya dan mengatakan bahwa dia melihat bulan menjadi merah. Negara api telah mencuri pengetahuan dari perpustakaan besar. Mereka berencana menyalahgunakan kitab itu. Naga itu juga menyuruh Aang untuk pergi ke suku air utara. Karena jika kota itu ditaklukkan akan lebih banyak penderitaan dan kematian. Dia terbangun dan di situ sudah ada Zhao. Zhao mengatakan, kau sangat mengagumkan, mampu melawan tentaraku dan hanya menggunakan pengendali udara. Mengapa begitu? Setelah itu Zhao keluar dan memberikan instruksi kepada prajuritnya bahwa Avatar telah ditemukan dan mereka akan membunuhnya. Sementara di dalam ada pria bertopeng yang berhasil membebaskan Avatar. Ketika Zhao masuk ke dalam penjara, dia terkejut melihat pasukannya tergantung. Aang dan pria bertopeng itu keluar.
Di saat mereka berdua sedang terpojok, pria bertopeng itu menyandra Eng. Zhao membiarkan mereka pergi. Tapi di balik itu ternyata Zhao merencanakan sesuatu. Born again. Why are you doing this? Who are you? Pria bertopeng dipanah, dan di dalam topeng itu ternyata Zuko. Eng menghilangkan jejak dengan mengumpulkan kabut. Keesokan harinya, Zuko sampai di tempat Iroh. Dia langsung naik ke kapal dan tiba-tiba yap, kita dapat mengetahui siapa di balik perbuatan peledakan kapal itu. Karena kejadian semalam, Zhao langsung menemui raja dan memberitahukan bahwa Zuko seorang pengkhianat dan Avatar sedang menuju kerajaan suku air utara. Openly practice waterbending. In the discipline of water, he's gone to seek out some. Mereka bertiga sampai di kerajaan suku air utara. Mereka langsung bertemu raja dan putri kerajaan. Dia menunjukkan keahliannya sebagai pengenalan diri bahwa dia adalah Avatar. Guru-guru di sana menerima dan bersedia mengajarkannya pengendali air. Seiring berjalannya waktu, Sokka semakin dekat dengan putri. Aang mulai menerima ilmu yang diajarkan raja. Sementara itu, Zhao memberitahu raja bahwa pasukan akan segera menyerang. Kita kembali ke kerajaan air utara. Ada putri yang menjelaskan pada Sokka. Penyebab rambut putri warna putih, dia lahir tidak bisa bersuara dan bergerak. Ayah dan ibunya berdoa berhari-hari pada roh bulan dan mencelupkan putri ke dalam air suci. Lalu kehidupan mengalir di tubuhnya dan rambut si putri berubah menjadi putih. Di kapal, Zhao menuju ke kerajaan air utara. Ada Iroh juga di sana. Zhao mengatakan, coba dari pertama kau bergabung denganku. Mendengar perkataan itu, Iroh hanya tersenyum. Kemudian dia menuju ke bawah dan di sana sudah ada Zuko. Ternyata Zuko masih hidup. Singkat cerita, di kerajaan air utara terjadi hujan abu hitam yang bertanda kalau kapal dari pasukan api sudah di depan mata. Mereka naik ke atas dan melihat kapal pasukan api begitu banyak. Di kapal, Zuko sudah turun menggunakan perahu kecil untuk menyelinap masuk ke dalam kerajaan. Karena kerajaan memiliki tembok yang tinggi, jadi Zuko menyelinap lewat bawah air. Zuko berhasil masuk. Aang menanyakan kepada putri, apakah ada tempat meditasi aku harus berbicara dengan roh naga. Melihat mereka, Zuko mengikuti mereka pergi. Di dalam gua itu, Aang mulai bertapa. Di depannya terdapat 2 ikan. Sokka dan putri pergi sementara Katara menjaga Aang. Namun tiba-tiba datang Zuko. Terjadi pertikaian antara Zuko dan Katara. Dalam pertikaian itu Katara kalah. Di luar, pasukan air sudah bersiap. Iroh memberitahukan harus segera menyerang karena negara air akan semakin kuat saat hari mulai gelap. Zhao membalas, tenang, kita harus mencari roh bulan. Kembali ke goa, Sokka dan putri mendapati Aang sudah tidak ada dan Katara pingsan. Di dalam rumah, ada Zuko yang meletakkan Aang di lantai dan dalam tidur, Aang bertemu dengan naga. Aang menanyakan bagaimana cara mengalahkan negara api. Naga menjawab, caranya lepaskan semua emosi, dendam, dan rasa sedihmu. Dia sadar dan langsung berdiri mempermainkan Zuko di situ. She was a firebending prodigy.
We have to go. Katara datang membantu Aang. Di luar, pasukan api mulai menyerang. Iro memperingatkan kepada Zhao untuk menarik pasukan, karena kalau hari sudah gelap mereka akan terjebak. Zhao menyahut, "Tidak, kita akan membinasakan roh bulan." Terkejutnya Iro mendengar hal itu. Suasana di sana begitu kacau. Zhao dan Iro berhasil masuk dan menuju ke goa. Di situ, Zhao menjelaskan kepada Iro bahwasanya kedua ikan yang berada di kolam itu adalah roh bulan dan roh laut. Dia menangkap salah satu ikan. Iro memperingatkannya, hal itu jangan dilakukan karena melanggar peraturan roh dan dunia. Dia juga menyuruh Zhao berhenti. Datang Putri Katara dan Sokka. Iro mengatakan jangan lakukan apapun dengan ikan itu. Penyebabnya dunia akan kehilangan keseimbangan. Dia tidak menghiraukan perkataan Iro dan membunuh ikan itu, mengakibatkan Putri pingsan. Karena kehidupan Putri diberikan oleh roh bulan. Kejadian itu membuat Iro marah dan mengeluarkan api dari tangannya tanpa ada sumber api di dekat situ. Melihat itu, Zhao dan pasukan kabur keluar. Di luar, karena roh bulan sudah tidak ada, kekuatan pasukan air hilang yang mengakibatkan mereka diserang oleh pasukan api. Kita kembali ke goa. Putri mengatakan kepada Iro bahwa mungkin dengan kematiannya roh bulan bisa hidup kembali. Mendengar itu, Sokka tidak setuju. Putri menjelaskan kekuatan hidupnya akan meninggalkan tubuh dan kembali ke roh bulan. Sokka tetap tidak setuju. Putri memaksa dan akhirnya dia masuk ke dalam kolam dan menyerahkan hidupnya untuk roh bulan. Karena hal itu langit menjadi gelap dan bulan mulai nampak. Kekuatan pasukan air pun kembali. Di sana, Zhao bertemu dengan pengendali air dan Zhao mati. Di bawah, Aang bertarung habis-habisan. Dia menuju ke atas. Di situ dia mengeluarkan kekuatan sesungguhnya yang membuat kapal pasukan api dihantam ombak yang besar. Semua orang yang berada di sana terdiam melihat hal itu. Pasukan api pun mundur. Begitu Aang turun ke bawah, semua orang yang ada di bawah termasuk pasukan api bersujud. Mereka mengharapkan Aang dapat menjadi avatar untuk mereka. Tamat.